kesempatan kali ini kami mendatangi kediaman salah satu legenda PSMS, Tum Sila. Ya, di era 6771 beliau berhasil membawa PSMS di era keemasan. Bagaimana perjalanan dan sepak terjangnya, ikuti kami di Ini Legenda. Sore kali ini kami menyambangi kediaman salah satu legenda PSMS, Bapak Tum Sila. Ya, selain memiliki prestasi yang cukup mumpuni, beliau juga pernah membawa PSMS 3 kali Piala Perserikatan dan membawa pulang Piala PSSI. Nah, bagaimana perjalanan karirnya? Berikut wawancara kita bersama Bapak Tum Sila. Pak, boleh sedikit bercerita kepada kami bagaimana sih perjalanan karir Bapak hingga Bapak bisa berada di PSMS? Gini, pertama kali saya dipanggil PSMS tahun 66. 66. Akhir. Terus pembentukan tim PSMS untuk Perserikatan tahun 67, saya dipanggil tahun 67. Tapi saya dipanggil ke PSMS Senior setelah lebih dulu main di PSMS Junior Di tahun 67, mengikuti surat tim Cup. Itu tahun 67 itu untuk pertama kali sejak PSMS berdiri tahun 50 sampai tahun 64 itu PSMS nggak pernah juara. Tapi timnya cukup hebat. Karena tim-tim yang dari Eropa datang ke Medan, datang ke Indonesia, main di daerah lain tuh dia menang, tapi main di Medan dia kalah. Tiap tim-tim dari Eropa. Itu makanya PSMS waktu itu digelar menjadi The Killer. Pembunuh. Nah, The Killer. Tiap tim dari Eropa mana aja datang main di Medan kalah. Tapi dia menang di mana-mana. Tapi nggak pernah juara. Di masa Di masa 67 itu waktu itu zaman Yusuf Sregar, Ramli Yatim, Ramlan itu materi pemain cukup hebat. Tapi nggak pernah juara. Nah, di tahun 67 untuk pertama kali PSMS Junior yang juara duluan daripada senior. Itu di Piala Suratin Cup. Oke. Tahun 67. Nah, dari tahun 67 itu dari PSMS Junior kami terpilihlah 4 orang pemain muda ke senior. Siapa aja dulu? Saya, Roni Pasla, Sarman Panggabian, ada satu kiper Rudi Siregar namanya. Rudi Siregar. Panggil ke senior. Ikut di senior, tim senior untuk pertama kali sejak berdiri itu juara. Untuk tahun 67 di Piala Perserikatan tuh, Pak. Perserikatan di Psitamaya. Jadi tahun 67 sudah 2 kejuaraan tersebut, junior, senior. Karena PSMS senior juara, waktu itu tim PSSI memberikan kepada PSMS untuk mewakili PSSI ke Piala Aga Khan Gold Cup di Pakistan. Sekarang Bangladesh. Tahun 67. Nah, di sana kita juara lagi. Jadi tahun 67 itu 3 kejuaraan direbut oleh PSMS. Itu prestasi yang luar biasa. Tahun 67 3 kejuaraan direbut oleh PSMS, yaitu Suratin Cup, kejuaraan PSSI di Psitama, Piala Aga Khan Gold Cup. Jadi sejak tahun 1950 sampai sekarang mungkin tahun 67 itu adalah era keemasan PSMS. Iya, bisa dibilang seperti itu, Pak. Ya. Nah, 67 ke 69 dan sampai 71 itu katanya 3 periode berturut-turut kita juara di Perserikatan juga, Pak. Iya. Boleh cerita sedikit? Kompetisi dulu itu kan 2 tahun sekali. Setelah 67 juara, tahun 69 PSMS juara lagi. Tapi materi pemainnya itu hampir semua pemain nasional PSMS waktu itu. Jadi pemain nasional itu rata-rata dari PSMS waktu itu? Bukan. Itu kan tim nasional PSSI sepulang dari Piala Merdeka Games tahun 68. Saya ikut di tim PSSI. Itu hampir satu tim itu diambil oleh Pardede Tex. Oleh Pardede. Nah, mereka semua hampir satu tim itu pindahlah ke Pardede. Pindah ke Pardede Tex. Tahun 69 mayoritas pemain PSMS di kejuaraan PSSI itu dari Pardede. Diambil semua. Di luar Pardede itu ada 4 orang lah.
Saya, Yuswardi, Roni Pasla, satu lagi saya nggak ingat ya, di luar PRDD. Jadi kompetisi PSSI Divisi Utama tahun 9 kita juara lagi PSMS. 69 juara lagi. 69. Di tahun 70 itu mayoritas pemain Paredeks itu kembali ke daerah mereka masing-masing. PSMS ditinggal lah. Jadi PSMS ditinggal. Kompetisi tahun 71 itu nggak ada yang berani pegang tim itu, tim PSMS. Siapapun itu nggak berani karena ditinggal sama pemain nasional, tinggal anak Medan asli. Karena pemain PSMS itu mayoritas dari kantor pajak, hampir 60% itu pemain PSMS kantor pajak. Ditunjuklah tim manajernya dari kantor pajak, yaitu Ibu Mun Sarwono. Perempuan ya Pak? Ya, manajernya Pak Afan. Itu anak Medan asli. Semua pemain asal. Setelah ditinggal pemain Paredeks tahun 71. Di situ PSMS juara lagi. Jadi 3 kali berturut-turut Pak? Walaupun anak Medan asli ya, tapi kita juara. Waktu itu tahun 71 tuh kita mau berangkat ke Surabaya menghadapi PSM Makassar. Itu masyarakat Sumatera Utara udah membilangkan berapa kalahnya PSMS. Karena yang dihadapi PSM Makassar. Udah pesimis lah warga Medan sendiri, pesimis. Warga Medan, iya. Karena makanya waktu kita, itu nggak ada yang berani pegang itu. Karena kita melaksanakan pajak dan pegang. Jadi berangkat ke Surabaya lawan PSM Makassar. Itu orang membayangkan berapa kalahnya PSMS. Tahu-tahu di sana kita main, setengah main kita leading 3-1. Di situ saya bikin 2 gol, almarhum Wibisono 1 gol, 3-1. Tapi akhir pertandingan jadi seri 3-3. Jadi ada penalti saat itu? Enggak ada. Itu kan masih babak penyisihan. Babak penyisihan. Finalnya di Jakarta. Ketemu ya sama tim. Itu anehnya seperti ini pula. Kita waktu itu ya juara tahun 71, kita jadi penonton. Yang main Surabaya sama Bandung. Surabaya sama Bandung. Waktu itu bukan. Jakarta sama Surabaya. Di partai, di pertandingan itu di Senayan tuh kita nonton, PSMS nonton. Jadi pertandingan itu kalau mereka seri kita juara. Jadi kita juara itu ditentukan lewat hasil pertandingan orang lain. Pertandingan itu. Jadi mereka ini pun sama-sama ngotot. Kalau Surabaya menang, Surabaya juara. Kalau Jakarta menang, Jakarta juara. Kita tetap nomor 2. Karena mereka ngotot, Jakarta duluan menang 1-0. Ini kan mau balas. Akhirnya pertandingan itu seri. Kita lah juara. Sampai akhir. Jadi PSMS 3 kali berturut-turut juara itu. Saya terlibat di situ. Dan kita bawa pulang piala bergilir PSSI saat itu. Oh ya, itu karena 3 kali berturut-turut juara, itu piala menjadi abadi milik PSMS. Abadi milik itu PSMS. Ditempatkan di kantor wali kota. Sama seperti kejuaraan Piala Dunia. Iya. Brazil 3 kali berturut-turut piala dia. Jadi 67 ke 71 itu memang betul-betul era keemasan kita. Dan setelah itu kayaknya nggak ada lagi prestasi kita sebagai juara. Oh enggak. Ada tahun 85 kalau nggak salah, itu zamannya orang Sunardi A. Menangnya adu penalti kalau nggak salah itu. Masih ada juga ya. Ada 2 kali masih ada. Dari 3 kali berturut-turut juara itu saya terlibat itu. Nah, Pak, jadi teringat kenangan lalu nih Pak. Kabarnya juga dulu katanya Stadion Teladan itu cukup angker ya Pak ya. Bahkan Ajax pun pernah kalah kita buat 4-2 ya. Dan Bapak juga terlibat salah satu orang yang berhasil mengalahkan Ajax. Boleh cerita kayak mana dulu kompetisi yang berjalan waktu itu Pak? Jadi begini, tim PSMS zaman kami itu kuat. Sangat kuat ya. Materi pemainnya bagus-bagus semua. Sehingga di tim nasional ada 6-7 orang pemain PSMS di tim nasional. Jadi materi memang bagus. Jadi hampir sama seperti tahun 50-an. Tim-tim dari luar negeri main di daerah lain, dia menang. Tapi main di Medan dia kalah. Jadi
kadang-kadang gini, saya akan berpikir gini, sekarang ini kan ada kompetisi pemain asingnya di setiap klub ada 3 atau 4. PSMS pun ada. PSMS lawan misalnya lawan tim yang lain ada punya 3 orang, kita nggak bisa kalahkan. Zaman kami dulu, PSMS nggak ada pemain asing, tapi Ajax itu 1 tim pemain asing. Koslin 1 tim pemain asing, bisa kita kalahkan. Iya. Jadi Ajax kita kalahkan 4-2. Koslin dari Austria 4-1. Dia main di mana-mana menang, di Medan dia kalah. Dan itu teladan saksi bisu waktu itu kita, Pak. Waktu Koslin itu, saya di situ memang luar biasa main saya. Saya cetak 2 gol waktu itu. Lewat sundulan, Pak? Enggak. Lewat kaki ya. Tapi saya waktu itu luar biasa. Saya pun heran, kenapa saya bisa main seperti itu? Bisa ngelewat sampai 3-4 orang gitu. Iya. Sehingga waktu itu tim PSSI lagi mempersiapkan untuk pre-Olimpik. Dia sudah berjalan hampir mau 8 bulan, hampir setahun lah. Dia terakhir ke wilayah timur. Waktu itu pelatihnya Willy Koper. Waktu kompetisi PSSI pertama, Willy Koper udah lihat saya. Tapi saya kan nggak dipanggil, nggak terpilih. Tapi waktu Koslin main di sini, Koslin dari Austria, saya di situ main bagus saya. 2 gol. Terus dia pergi ke Jakarta, melawan PSSI. Pelatih Koslin bilang sama Willy Koper, itu di Medan ada 1 pemain yang bagus, kenapa nggak masuk di tim ini gitulah. Seminggu lagi mau pertandingan, saya dipanggil. Sama PSSI. Tapi waktu itu Anjas Asmara sudah nggak terpilih, udah dipulangkan. Saya dipanggil 1 minggu lagi mau pertandingan. Jadi saya waktu itu kan berpikir ini beban sama saya. Nama udah besar-besar di situ mengharapkan saya. Akhirnya saya nggak berangkat, nggak mau saya, karena seminggu lagi pertandingan. Satu lagi kan nggak enak juga dengan kawan-kawan yang lain, sudah ber-80 bulan dia ikut atau saya masuk gitu aja, nggak enak. Belum tentu saya juga main sama mereka sih boleh bagus. Iya. Saya putuskan saya nggak berangkat. Karena saya nggak berangkat, Anjas dipanggil lagi. Anjas itulah yang menggagalkan tim itu nggak berangkat pre-Olimpik karena penalti nggak masuk. Kalau penalti Anjas masuk, Indonesia lah ke Munchen di kejuaraan Olimpik. Nah, Pak, Bapak kan juga digelar sebagai si kepala emas karena beberapa gol sundulan-sundulan itu tercipta di dalam pertandingan-pertandingan penting. Ya, betul. Boleh cerita sedikit dengan kepalanya nih, Pak? Ini julukan si kepala emas itu diberikan oleh mertua SBY. Mertua SBY? Sarwoedi ya. Waktu itu Pangdam 2. Dulu sini Pangdam 2, bukan Pangdam 1, Pangdam 2. Sarwoedi. Jadi waktu kita main di Pakistan itu kan itu piala emas. Kita juara. Kembali dari Pakistan ke Medan, di airport kita disambut oleh gubernur, wali kota, Pangdam semua. Jadi dalam kata sambutan Pak Sarwoedi, karena itu piala emas, saya juga dengan kepala dia yang berikan julukan saya si kepala emas. Sehingga julukan itu melekat di hati masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Jadi kebanggaan bagi orang Medan, khususnya Sumatera Utara, kalau Bapak mewakili timnas, bermain untuk PSMS juga, gitu Pak ya, dengan sundulan itu ya Pak. Dan memang hobi saya tuh, sundulan tuh memang hobi saya. Hobi. Pak, jadi selama karir Bapak di dunia sepak bola khususnya, baik PSSI maupun di PSMS, udah berapa gol sih melalui sundulan kepala? Masih ingat Pak? Oh, kalau saya nggak ingat ya, saya nggak ingat. Tapi gini, saya dulu setiap PSMS kemana aja, saya punya buku catatan. Jadi saya misalnya pergi ke Jakarta naik pesawat ini, duduk di nomor sekian, sebelah saya siapa, gini, pertandingan lawan susunan pemain siapa cetak, ada semua itu, baik pertandingan di luar negeri, dalam negeri gitu. Tapi buku itu waktu PSMS mewakili Indonesia ke Korea, waktu itu di dalam Sarwoedi juga. Ke Korea, pulang dari Korea, saya kan catat, tinggal di bangku pesawat itu. Jadi mau turun nggak ingat, hilang. Jadi memori kita tertinggal di pesawat ini. Sejak itu saya nggak pernah lagi bikin. Tapi saya pernah tanya sama Roni Pasla mengenai misalnya ada pertandingan lawan ini, siapa pelatih siapa ini ya.
Dia punya catatan lengkap. Justru Doni Pasla yang punya. Saya baru-baru ini telepon dia, saya tanya ini, dia punya catatan lengkap. Jadi dia yang sama punya dia masih memori ada. itu ya, Jadi luar dia tahu biasa semua ya. tuh. Dia punya dokumentasinya itu ya. Saya udah hilang, catatan udah hilang. Nah, Pak, di zaman Bapak dulu apakah filosofi Raprap itu sudah berperan atau belum dimainkan sama sekali di 67 itu? Apa itu? Filosofi Raprap. Oh, itu zaman kami itu belum rap-rap tuh nggak ada. Belum ada. Rap-rap itu istilah dari penonton. Iya. Misalnya kan ada bola begini terus rap. Dan itu tahun berapa tuh mulai menggemanya itu? Itu setelah saya udah nggak main lagi. Udah setelah berarti di sekitar tahun 70-an ke atas atau 80-an gitu ya, Pak? 80-an lah. Rap-rap itu. Nah, kalau Bapak lihat sekarang ini masih layak nggak kita memakai filosofi Raprap itu di setiap pertandingan? Sebenarnya gini, tergantung pemain. Rap-rap itu bisa juga merugikan, bisa juga menguntungkan. Menguntungkan itu kalau rap kita masuk tuh pemain takut. Tapi kalau saya bilang merugikan begini, kalau dia nggak pandai, dia ambil kasar, kan bisa kena kartu merah juga, kartu kuning, kartu merah. Jadi sebenarnya kalau buat saya sekarang udah zamannya main teknik, sepak bola teknik hiburan. Jadi nggak ada lagi istilah main keras boleh, jangan kasar. Itu ciri khas Medan. Keras boleh tapi Keras. jangan kasar gitu. Jangan kasar. Kalau istilah kita dulu bukan main keras ya. Di instruksi pelatih kita main keras. Tapi jangan kasar. Bukan ada istilah main rap ya, nggak ada. Oh, jadi Raprap itu di era Bapak 67-an belum ya? Nah, belum. Nah, Jadi Pak, kalau pelatih kasih instruksi, kita lawan Persija, dia kan main teknik tinggi. Kita menghadapi Persija harus main keras. Gitu. oh, jadi teknik Tidak harus kasar. dilawan dengan kekerasan. Kekerasan. Pasti kekerasan dalam garis bawah. Betul. Enggak kasar gitu Tidak ya. kasar. Ya. Nah, Bapak melihat kalau pemain PSMS saat ini bagaimana di mata Bapak sendiri gitu? Kalau melihat skuad yang ada saat ini? Yang sekarang ini. Iya. Sebenarnya gini, kalau dibandingkan dengan zaman kami atau Madrid Perserikatan ya, Perserikatan kan mayoritas anak Medan. Kalau sekarang ini kan banyak kan pemain PSMS itu dari luar, fanatisme ke daerahnya nggak ada. Sudah tuh mereka membutuhkan istilahnya cari makan dan prestasi. Prestasi barangkali buat mereka nomor 2, ya kan. Yang penting mereka kontrak tepat waktu kan gitu. Punya cita-cita. Nah, kalau kita dulu tidak, fanatisme daerah itu kuat. Jadi walaupun nggak dibayar, Ah, tetap bertanding dengan sepenuh hati. kita masuk ke PSMS aja udah bangga. Bisa jadi pemain PSMS. Udah jadi pemain PSMS ya, atau waktu main di klub punya cita-cita. Kapan dia bisa main di PSMS ya? Kapan nenek bisa Iya, terbang? iya. Itu, Kapan dia bisa ke Jakarta? itu jadi impian Seperti ya. itu dulu. Yang penting Kita bisa dulu naik tuh. pesawat terbang, bisa memperkuat PSMS, bisa buat harum nama. Bisa lihat Jakarta, Iya, bisa iya, lihat. iya, iya. Itu kebanggaan kita dulu, di samping fanatisme daerah. Jadi PSMS itu dulu dikenal dan disegani. Setiap orang dari Jakarta, dari mana, turun di airport. Saya pernah dengar, bagaimana PSMS? Langsung orang tanya PSMS. Jadi dulu Turun dari ikon airport, ya, ikonnya Medan. Ikon PSMS ini ikon kota Medan. Luar biasa Nah. Pak berarti PSMS. Pernah dengar tuh, ada lagi yang bilang gini, saya satu sama sini, mereka tanya, karena saya anak Medan, turun dia bilang kan, bagaimana PSMS? Itu dulu dia tanya. Nah, jadi prestasi PSMS waktu itu sangat luar biasa. Nah, dibandingkan dengan beberapa tahun belakangan ini kayaknya prestasi PSMS belum. Bapak melihatnya bagaimana nih, Pak? Ya, kalau saya bilang prestasi PSMS belum bisa dibanggakan lah. Belakangan ini. Itu saya bilang. Kalau dulu bukan saja persaingan klub ya PSMS ya, sampai gubernur bersaing, gubernur Jakarta dengan gubernur Medan. Gubernur Jakarta Ali Sadikin waktu itu, gubernur kita Marah Halim. Itu kita menghadapi Jakarta, Ali Sadikin bilang apa waktu PON ya, dia kan medali udah juara umum, medali sudah banyak. Dia bilang apa? Saya nggak perlu medali itu, saya penting medali sepak bola. Iya, iya, iya. Gubernur kita pun gitu. Nah, zaman gubernur kita Marah Halim waktu itu, hampir semua bidang olahraga itu berprestasi.
baik renang, polo air, balap sepeda, hampir semua cabang olahraga, hoki. Jadi bukan cuma di sepak bola ya? Bukan saja. Kenapa? Semua daerah-daerah mendukung. Dan sosok gubernurnya juga mendukung ya? Bukan Medan aja gitu. Sampai ada istilah kami dulu, gubernurnya marah, wali kotanya sur. Iya. Maksudnya gubernurnya marah Halim, wali kota Surkarni. Iya. Istilah kami dulu itu. Sehingga prestasi olahraga di Medan itu luar biasa. Berbicara. Tapi sekarang ini saya lihat, ya mudah-mudahan lah bisa seperti itu. Kan gubernurnya Pak Edi. Saya lihat nih Pak Edi orangnya Pecinta olahraga juga. Pecinta olahraga. Kebetulan maunya ikut didukung dengan wali kotanya. Jadi kalau bisa semua cabang olahraga kembali seperti zaman Marah Halim dulu. Saya yakin di bawah pimpinan Pak Edi ini bisa seperti itu. Dia bisa ajak daerah-daerah untuk menggiatkan olahraga. Nah, kalau di Marah Halim dulu ada Marah Halim Cup, nah di Edi Rahmayadi juga ada Edi Rahmayadi Cup nih Pak. Jadi kita berharap ini tetap terus ada. Ya, ini kan kemarin tuh baru mulai. Iya. Ya, mungkin ibaratnya kalau pemain bola belum ada pengalaman. Iya. Kan? Jadi dari pengalaman. Tapi nantinya mungkin bisa Edi Rahmayadi Cup bisa seperti Marah Halim Cup. Asal betul-betul dikelola dengan baik. Dan mungkin Pak, ada harapan nggak sih Pak ke manajemen khususnya untuk perekrutan pemain, atau mungkin Bapak melihat kalau skuad sekarang udah cukup bagus untuk mengikuti kompetisi? Kalau saya bilang materi pemain, menurut saya nih ya, menurut saya, kalau dibandingkan dengan nama besar PSMS belum ada sama sekali ya. Belum. Tapi untuk mengikuti kompetisi ini oke lah. Udah punya potensi. Lumayan. Lumayan. Tapi untuk jadi skuad yang kuat tim PSMS masih jauh ya. Masih jauh. Kalau dulu zaman kita kompetisi dimulai, Master Sumatera udah yakin PSMS juara lagi. Dulu ya, kalau dulu sekarang enggak ya. Dulu kita disegani PSMS ya, PSMS disegani dan ditakuti. Takut kalah. Nah, kita disegani karena kita juara-juara terus. Juara PSMS berapa kali, terus pertandingan antar wilayah cuma 1 kali berlangsung itu 4 wilayah. Wilayah 1, 2, 3 diputar di Jakarta, kita juaranya. Kita selalu juara. Dan saya masih ingat lagi Soeharto Cup pertama itu kita juara. Kita juga juara tadi. Soeharto pertama tahun 72. Itu luar biasa itu. Dan Bapak juga main di situ? Main di situ. Saya cetak top skor. Top skor malah. Top skor. Jadi begini, waktu itu Ketua PSMS waktu itu baru terpilih Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Pak Mas Sudah Simatupang. Pertama kali dia Ketua PSMS, terus itu Soeharto Cup. Dan di Soeharto Cup itu kita juara, dia senang sekali. Menghadapi siapa waktu itu dari final? Kita menghadapi waktu itu Surabaya. Soeharto Cup ya, itu 4 tim. 4 tim maksudnya dipilih dari ranking tim-tim kuat PSSI 1, 2, 3, 4. Kita juara PSMS, terus Persija, terus Makassar, Surabaya 4 tim. Itu ranking. Setelah diputar kompetisi, ranking itu 1, 2, 3, 4. Itulah Soeharto Cup diambil 4 tim. Yang juara-juara itu. Jadi kita terakhir kan ketemu Surabaya, kan waktu itu lawan Persija kita kalahkan, Makassar kita kan. Terakhir kita lawan Surabaya. Kalau lawan Surabaya kita kalah, itu sama seperti PSMS tahun 71. Persija nonton itu. Dari kita. Jadi kalau kita kalah, Surabaya menang, itu Jakarta juara, bukan Surabaya. Jakarta juara. Jadi waktu itu, ini supaya ini masyarakat juga tahu ya, waktu itu persaingan gubernur itu luar biasa, sepak bola khususnya. Jadi waktu itu kita menghadapi Surabaya, Komda PSSI Surabaya itu sudah kasih signal sama Kamarudin Panggabean, Komda PSSI ya. Sekarang apa nih? Askot apa ya? Asprov. Sekarang Asprov, dulu Komda. Waktu itu Komda PSSI Surabaya sudah bilang kan sama Pak Kamarudin Panggabean, manajer kan, dia mau kasih kita lah, asal jangan Jakarta juara. Dia udah kasih kita. Jadi kita pun nggak konsentrasi lagi. Maksudnya udah tenang, nggak perlu ini kan. Main total.
Tahu-tahu rupanya waktu Pak Kamarudin ke kantor PSSI, jumpa sama Pak Joko, Pemda PSSI Surabaya, jumpa Pak Joko, dia bermuka, nggak peduli gitu, kayak apa, nggak mau tahu. Dia kan Pak Kamarudin, ini kok lain gitu kan, adanya lain gitu. Akhirnya kita jam 2 dikumpuli. Sore mau tanding nih, jam 2 kita dikumpuli, padahal di tempat tidur masing-masing lah, kumpuli. Dia instruksikan, kita lawan Surabaya nanti malam harus main serius. Tadi saya jumpa Pak Joko sepertinya gini-gini. Nah, rupanya Jakarta udah janjikan kalau Surabaya bisa ngalahkan PSMS, hadiah juara Suwarto Cup tuh dikasih sama mereka. Oh, berarti agak apa juga nih mainnya masih apa juga ya, belum bersih juga. Jadi hadiah uang Suwarto Cup itu, kalau Surabaya bisa mengalahkan kita, kan juara Jakarta. Hadiahnya untuk Jakarta itu dikasih ke Surabaya. Oh, jadi waktu kita main malam itu, luar biasa main Surabaya. Main kebobolan kita. Pertama kali. Kalah 1-0. Di tribun sana bendera Persija udah begini. Oh, iya. Udah sok terapi nih, udah ngibarkan bahwa mereka juara lah. Nggak lama saya balas. Satu sama. Main kebobolan lagi, mulai lagi berkibar lagi. Iya. Jadi seru kali dulu itu, Pak. Jadi gol kedua tuh almarhum Wibisono lah. Almarhum. Crossnya ke pojok. Sri 2-2. Pose. Babak kedua main luar biasa Surabaya mainnya itu, luar biasa. Situ kan Fadir, Yakob, jadi bisa bayangkan kayak mana orang penonton waktu itu ya Pak ya. Main kebobolan kita. 3-2. 3 kali kita Jakarta naik lagi. Iya. Kira-kira 15 menit lagi pertandingan mau berakhir lagi. 15 menit lagi mau berakhir kan. Kita kalah 3-2. Nah, jadi gol ketiga yang saya buat tuh andil Parlin dari kiri dia lewati 4 orang. 1, 2, 3 saya lihat dia lewati, saya dari tengah lari. Begitu dia lihat saya lari, dia bola track. Saya tanpa ancang-ancang saya tembak, musuh tanah sudut langsung gawang aku. Seri 3-3. Di menit akhir. Di menit 10 menit lagi mau habis lah. 10 menit lagi mau habis. Setelah itu kita diserang terus, tapi kita udah bertahan. Akhirnya pertandingan seri 3-3. Kita juara. Luar biasa Pak. Jadi aku udah bisa membayangkan kayak mana aura penonton. Kita dulu tuh kayak mana, Iya, ramainya penonton pas itu Pak ya. Itu kita ya kalau final dengan Jakarta itu penonton 50%. Sama banyaknya ya? Sama banyak. Karena apa? Yang Sumatera itu pihak PSMS. Yang tinggal di Jawa. Iya. Yang Sumatera lah. Baik yang dari Lampung, Padang, Palembang, Sumatera pokoknya itu bela PSMS. Yang sana bela gitu lah, hampir gitu dulu. Tapi membludak kabarnya asal pertandingan kita melawan Persija. Penonton dulu membludak. Zaman kita PSM zaman stadion itu pun sampai stadion Teladan sampai Sintelban. Itu jumlah penonton. Luar biasa. Jadi kalau dulu sepak bola ini kan merupakan hiburan buat masyarakat ya. Sehingga ada keluarga, bawa istri, bawa anak ini itu nonton, merupakan hiburan. Kalau sekarang udah bisnis ya Pak ya? Nah, sekarang udah bisnis, buat pemain pun ya bisnis juga cari makan. Cari makan ya Pak. Kalau kita tuh prestasi. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk pemain-pemain kita supaya bagaimana mereka bisa bermain baik dan mengulang kejayaan di era 60 ini. Cuma gini, susah saya bilang kalau mereka mau membela PSMS seperti kita dulu, karena mereka bukan anak Medan. Bukan anak Medan ya Pak. Bukan anak Medan. Jadi mereka dari daerah lain ya. Buat mereka ya kalah apa boleh buat. Nah, ini ya gitu. Kalau kita dulu kalah aja, sedih kita ya, kalah di final mau pulang ke Medan tuh malu, karena sering-sering juara aja. Iya. Kalah di final mau pulang tuh malu. Sampai segitunya Pak. Sampai segitu. Padahal tuh runner up. Jadi perlu dipertimbangkan lagi ke depan bagaimana kita bisa menciptakan tim PSMS ini dengan anak-anak lokal nih Pak, kayaknya Pak. Nah, itu sebenarnya tergantung kompetisi. Tergantung karena kompetisi. Kompetisi nggak jalan, klub pun mungkin
nggak punya pemain, jadi untuk mutar kompetisi susah. Tapi kalau ada ide dari seperti Hafiz ya, dari MCL ataupun Nanda Ramli kan rencananya mau bentuk kompetisi senior tanpa batasan umur. Nah, di situ kita bisa pilih pemain anak Medan asli. Nah, kalau PSMS mau, disitulah dari pemandu bakat pilih pemain sekitar 25 orang. Nah, itu dibina di luar PSMS yang nantinya materi pemain itu untuk ke PSMS juga. Kalau mau seperti itu. Karena saya dengarkan Ascot mau putar kompetisi senior tanpa batas umur, dan dari MCL Apis ya, Koran PSMS. Koran PSMS juga mau mengadakan kompetisi 10 tim ya. Iya, udah jalan ini Pak, karena corona berhenti. Saya berpikir, saya mau berpartisipasi untuk membantu mereka memilih pemain untuk dijadikan satu tim yang kuat di luar PSMS. Nah, itu oke lah, enggak, kita yang bina. Kita yang bina dengan didukung seperti yang tadi ya. Kita latih terus persiapan walaupun bukan untuk kompetisi untuk apa gitu ya. Kita tetap. Jadi ketika PSMS butuh pemain daerah, kita siap ya. Siap. Nah, jadi kalau PSMS butuh pemain anak Medan udah siap. Enggak seperti sekarang ini. Kita mencari-cari, mungkin yang didatangkan itu tidak seberapa, masih ada pemain yang lebih baik dari situ lagi. Cuma nggak terpantau. Mungkin mereka baik, tapi mungkin loyalitasnya masih kurang untuk daerah gitu ya Pak ya. Itu saya bilang tadi, fanatisme daerahnya nggak ada. Mereka datang itu kan ya seperti orang cari makan lah, bukan prestasi. Nah, Bapak melihat ini kan sekarang kompetisi lagi berhenti nih Pak ya, karena corona. Kalau Bapak sendiri memandang ini layak nggak sih untuk dilanjutkan atau memang sebaiknya berhenti dulu? Kalau dari kacamata Bapak sendiri bagaimana? Kalau menurut saya, ini sebaiknya diberhentikan aja sampai corona ini selesai. Kenapa saya bilang berhentikan? Memang kalau berhenti ya, memang ada kerugian di satu sisi, ada Finansial mungkin. finansial ya gitu ya. Tapi demi kebaikan masyarakat Indonesia, ini saya kira stop. Kenapa? Misalnya seperti ini, di daerah sini sudah bagus, tapi di sana bertambah Coronanya. Nah, nanti di sana udah berkurang, di sana bertambah. Kapan mau habisnya corona ini kalau begitu terus? Nah, kalaupun misalnya dilanjutkan lah 5, 6, 7 pertandingan atau diberhentikan lagi kan percuma. Bagus total lah. Kalau menurut saya itu Sampai betul-betul kondusif. sampai betul-betul kondusif dan hilang lah. Tapi itu harapan Bapak ya Pak ya. Iya. Kenapa? Ya terus terang aja ya, masyarakat kita ini kurang disiplin. Ya, udah ada aturan nggak ditaati. Nggak boleh seperti ini, tapi berkumpul gitu. Jadi kadang saya berpikir, gimana mau sembuh ini corona kalau di sini sudah berkurang, di sana bertambah. Iya. Di sana berkurang, di sini Jadi nggak bertambah. selesai Jadi nggak selesai. Jadi begitu juga kalau kompetisi dilanjutkan, di tengah perjalanan bisa berhenti. Nah, gini Pak. Misalnya berhentinya pemerintah bilang semua stop, kan berhenti. Kompak ya. Kan percuma. Kalau menurut saya itu lebih bagus untuk sementara di stop lah dari jalan kompetisi. Itu menurut saya. Nah Pak, di akhir Pak, Bapak mungkin ada dengar bagaimana kasus mantan kiper PSMS yang terlibat kasus narkoba. Mungkin Bapak kalau sebagai seorang legenda melihat ini bagaimana Pak? Sebenarnya itu, kalau saya bilang, dia kan bukan anak Medan kan? Pernah main di PSMS kan? Ya kan? Sebenarnya orang dari luar yang membuat nama PSMS jelek. Saya, karena saya lihat dari namanya, saya pun nggak pernah tahu. Kalau pemain Medan itu kan kita tahu ya, tapi nggak pernah tahu. Tapi pemain dari luar pernah main di Medan atau bikin kasus seperti ini kan membawa jelek nama PSMS jadinya kan. Kalau menurut saya kalau pemain seperti itu sebenarnya ya dari awal kita sebenarnya udah bisa tahu. Kalau kita jangankan seperti itu ya, narkoba atau apa ya, kita sebagai pelatih ada satu pemain yang mentalnya tidak bagus, itu kita keluarkan.
kita keluarkan. Kenapa? Jangan karena yang satu ini merusak semua, lebih bagus dia dikeluarkan. Karena zaman saya ada satu pemain, dia membuat kelompok. Waktu saya jadi pelatih ya. Pelatih PSMS juga. Pelatih PSMS. Itu bukan narkoba, bukan apa. Mental. Dia membuat kelompok. Jadi virus gitu Pak ya? Kelompok ini. Kan berarti pecah. Iya. Pemain itu pemain inti lagi. Dan manajernya itu manajer itu pimpinan di perusahaan dia. Pimpinan perusahaan itu anak buahnya. Saya coret. Walaupun itu saya ditanya, tapi saya kasih jawaban yang ini ya, yang bisa diterima dia. Kenapa sih Anda ini Pak ini? Nggak terpilih waktu berangkat nggak. Daripada merusak sistem, bagus dia. Saya berpikir daripada satu menghancurkan tim, ini saya keluarkan. Jadi sebenarnya pelatih itu harus gitu. Seperti inilah, dia bukan pemain top, bukan pemain anak Medan, tapi merusak nama PSMS. Oke Pak, mungkin bisa sampaikan pesan terakhir untuk PSMS agar tetap jaya dan bisa berapa ya, kalau bisa bilang menjadi masa keemasannya lagi, mengulang masa keemasannya seperti di era 67 silam mungkin Pak. Ya, saya berharap begini, jadinya kan sebelum seperti zaman kemasan, yang penting kita naik dulu ke Liga 1. Oh, naik dulu ke Liga 1. Saya berharap tahun inilah PSMS kebetulan ya materi pemain yang ada tuh lumayan dan manajemennya kebetulan serius mengikuti kompetisi ini supaya kembali ke Liga 1. Saya pun berharap seperti itu. Kalau bisa kembalilah ke Liga 1. Di Liga 1 nanti baru kita bicara prestasi tentang era keemasan ya. Kalau sekarang kita bicara nggak ada guna karena belum tentu juga kan naik Liga 1. Tapi kita berharap kalau bisa ya. Karena saya lihat manajemen yang sekarang ini sangat serius ya untuk PSM itu kembali ke Liga 1. Saya pun berharap seperti itu. Ya mudah-mudahan lah. Oke Pak, semoga ya Pak ya. Ya, semoga. Oke Pak ya. Demikianlah perbincangan kami bersama Bapak Dumsila, seorang striker tajam dengan sebutan si Kepala Emas, dengan beragam prestasi yang telah diraih dan masa era kemasan di tangan beliau juga lah membawa PSMS menjadi masa era kemasan. Dan beliau berpesan di akhir, naik dulu ke Liga 1 baru kita berpikir bagaimana mengulang kembali era kemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.